Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sedang jemaat Tuhan siapa nih ya, maupun untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar Online. Gemar adalah program gereja kami, gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari. Dan berkat yang saya terima hari ini tanggal 29 April terambil dari Efesus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya beri tema renungan pagi hari ini, berkat rohani di dalam Yesus. Umumnya orang pasti senang kalau dia menerima berkat, terutama berkat secara jasmani, berkat secara materi. Dalam usaha pekerjaannya dapat bonus, mungkin berhasil menang tender, dapat undian berhadiah, dapat sepeda motor, dapat mobil, dapat rumah, kelihatan berkatnya. Oh, pasti senang. Tetapi saya berani katakan sesungguhnya ada berkat yang jauh lebih indah, ada berkat yang jauh lebih bernilai, ada berkat yang jauh lebih berharga yang tidak kelihatan di dalam Kristus. Berkat itu apa yang dinyatakan Rasul Paulus? Berkat rohani di dalam Kristus. Ada 3 hal yang penting berkat rohani dalam Kristus. Yang pertama, ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berkat yang pertama, Allah telah memilih Bapak Ibu Saudara saya di dalam Kristus untuk kita hidup kudus dan tak bercacat. Luar biasa. Berkat yang kedua, ayat yang kelima. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita dipilih di dalam Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa kita ini? Dipilih untuk hidup kudus dan tak bercacat. Dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, kecakapan kita, lebih daripada yang lain. Tidak, semata-mata karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mengucap syukur, memuji Tuhan. Ketiga, berkat rohani yang ketiga, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berkat yang ketiga, kita ditebus oleh darah Kristus. Haleluya. Berkat rohani ini sekalipun tidak kelihatan, ini adalah dasar yang teguh untuk Bapak Ibu Saudara saya. Kuat di dalam hidup ini, setia, tekun mengiring Tuhan, sekalipun memang tidak mudah. Ada banyak pergumulan, apalagi di tengah virus pandemi COVID-19. Hidup semakin susah, semakin sulit. Tetapi ingat, kita punya jaminan berkat rohani di dalam Tuhan yang tidak kelihatan, tapi itu permanen dan kekal. Ini menjadi dasar fondasi iman percaya kita di dalam Tuhan, supaya mengiring Tuhan tetap tekun, tetap setia sampai akhir. Tidak pernah goyah, tidak pernah bimbang dan ragu. Penuh ucapan syukur, penuh pujian penyembahan sekalipun di tengah-tengah kekurangan, pergumulan dan persoalan. Karena apa? Kita mengerti dan paham kita memiliki berkat rohani di dalam Yesus. Selamat bertumbuh, selamat melayani, dan semakin setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu pagi hari ini, bahwa kami memiliki berkat rohani di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi jaminan kehidupan kami untuk kuat, tekun, setia mengiring Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh damai sejahtera. Di tengah pergumulan, persoalan apapun, kami tetap kuat karena kami memiliki jaminan berkat Tuhan yang luar biasa. Teguhkan umat-Mu, berkati umat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaannya, dalam keluarga dan rumah tangganya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba memberkati umat-Mu. Amin.
Selamat beraktivitas dalam kehidupan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali dalam program berikutnya. Amin.